Mari semua umat Tuhan, kita mengarahkan hati dan pikiran pada Tuhan yang sudah menebus kita dari perhambaan dosa. Itu sangat-sangatlah penting, karena manusia termasuk. Hela itu kecenderungan hatinya adalah melekat pada dunia ini dan seluruh kenikmatannya. Mari kita mendengar penjelasan 1 Samuel 4 ayat 1-5. Yaitu tentang Allah yang tidak terbatas kuasanya. Silahkan. Shalom adik-adik, senang sekali kita berjumpa lagi dengan renungan firman Tuhan, berpetualang dalam kerajaan Allah. Adik-adik pernah mendengar kata jimat tidak? Pernah? Ya, jimat adalah sebuah benda yang disimpan dan diyakini oleh seseorang bahwa dengan benda itu dia mempunyai kuasa tertentu. Apakah ini hanya ada di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Ternyata tidak loh adik-adik. Ada juga anak-anak Tuhan yang mempercayai jimat loh. Kita akan mempelajarinya dari kitab 1 Samuel pasal yang keempat. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau belajar akan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengenal Tuhan dengan baik. Supaya kami sungguh-sungguh menghormat Engkau sebagai Tuhan dan Raja Allah yang berdaulat di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada waktu itu orang-orang Israel ditindas oleh orang-orang Filistin. Dengan segenap keberanian, kemudian orang Israel berkumpul, mereka mau melawan orang-orang Filistin itu. Dan memang terjadilah peperangan antara orang Israel dengan orang Filistin. Akibatnya orang-orang Israel ada 4.000 yang tewas adik-adik. Itu artinya orang-orang Israel mengalami kekalahan. Kemudian mereka balik pulang ke perkemahan mereka. Tua-tua Israel kemudian berunding dan bertanya, mengapa kita mengalami kekalahan ini? Mengapa Tuhan meninggalkan kita? Adik-adik, sebenarnya ini sebuah pertanyaan yang salah. Bukan Tuhan yang meninggalkan orang Israel sebenarnya adik-adik. Tetapi orang Israel lah yang menolak Tuhan adik-adik. Mereka tidak mau mentaati Tuhan. Mereka hidup dalam dosa-dosa mereka. Mereka menolak Tuhan. Itu yang sebenarnya terjadi adik-adik. Tetapi orang-orang Israel, tua-tua Israel ini berpikir dengan pengertian mereka sendiri. Dari hasil pemikiran, hasil perundingan itu, kemudian mereka menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita karena tabut perjanjian Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu saudara-saudara, ayo utus orang ke Silo, ambil itu tabut perjanjian Tuhan supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Benar adik-adik, mereka kemudian mengutus orang untuk mengambil tabut perjanjian dari Silo, datang ke tengah-tengah perkemahan mereka. Dan adik-adik, Hofni, Pinehaslah yang mengawasi tabut perjanjian ini. Mereka sungguh-sungguh sangat kurang ajar loh adik-adik dengan sikap seperti ini. Kenapa? Karena mereka menyamakan kehadiran Tuhan dengan kehadiran tabut perjanjian Tuhan. Kalau seperti ini, apa bedanya dengan orang-orang tidak mengenal Tuhan, orang-orang kafir? Kalau mereka mempunyai jimat, maka kuasa itu harus ada pada jimat itu. Seperti juga mereka, pikiran mereka adik-adik. Kalau tabut perjanjian Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka, maka Tuhan harus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan harus memberikan kemenangan kepada mereka. Itu pikiran yang sangat kurang ajar. Kurang ajar mereka yang kedua adalah mereka menugaskan Hofni dan Pinehas
untuk mengawasi tabut perjanjian Tuhan. Padahal Hofni dan Pinehas inilah orang-orang yang durhaka. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak hormat kepada Tuhan. Mereka hidup dengan amoral. Bahkan di bait suci Tuhan, adik-adik. Akibatnya adik-adik, orang-orang Israel benar-benar mendapatkan penghukuman daripada Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan dirampas. Hofni dan Pinehas tewas. Dan ada 30.000-an orang dari pasukan Israel yang mati. Adik-adik, ternyata bukan hanya tua-tua Israel saja pada waktu itu loh yang berpikir seperti orang kafir, berpikir tentang jimat. Sekarang pun juga ada loh di antara kita orang-orang Kristen yang berpikir tentang itu. Seperti itu adik-adik. Oh Tuhan, aku pakai salib, pakai kalung salib, pakai anting-anting salib. Di rumahku ada salib. Tuhan berkati ya Tuhan. Atau ada juga yang, oh Tuhan ada kitab suci di rumahku. Jadi Tuhan berkati rumahku ya. Ada orang-orang seperti itu menganggap bahwa, oh kalau ada salib di rumahku, kalau aku pakai kalung salib, atau apa simbol salib, atau ada Alkitab di rumahku, di kantorku, dimanapun aku berada, otomatis Tuhan akan memberkatiku. Salah adik-adik, itu pikiran seperti pikirannya orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti jimat. Tuhan tidak terikat pada sebuah benda. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada semua itu adik-adik. Jadi, kalau kita mau hidup dengan berkat Tuhan, jangan pernah menolak Tuhan. Jangan kita hidup dengan sembarangan dan tidak mau mentaati Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan karena kita memakai aksesoris Kristen, makanya kita diberkati oleh Tuhan. Semoga kita mengerti dengan tepat bahwa Allah kita adalah Allah yang jauh lebih besar dari semuanya itu. Dan kalau kita mengharapkan berkat Tuhan, jangan pernah kita menolak Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam ketaatan, hiduplah dengan hormat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunkan kami kalau seringkali Tuhan kami berpikir salah tentang Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh hidup dengan takut, gentar, hormat, dan taat kepada Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan dan meneguhkan kami menjadi umat Tuhan yang setia, menjadi umat yang selalu diberkati untuk mempermuliakan Engkau, untuk menikmati Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Allah tidak bisa ditipu. Banyak orang berpikir dengan memakai ornamen Kristen, misalnya kalung salib, otomatis akan diberkati Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel, menganggap kehadiran Allah dibatasi oleh tabut perjanjian. Itu pasti salah besar. Allah kita maha kuasa dan Dia berdaulat penuh atas ciptaannya. Tidak ada satu molekul pun yang bukan milik Allah. Jadi manusia nggak bisa menyogok Tuhan. Bagaimana karakter Allah yang sebenarnya? Kita mesti rajin membaca firman Tuhan yang besok sampai pada 1 Samuel 4 ayat 6-22.